Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seringkali ketika mendengar pembahasan mengenai mujizat, kesembuhan ataupun pembahasan mengenai terobosan hidup dalam khotbah hingga renungan firman, kita menjadi sangat bersemangat, bukan? Nah, pertanyaannya, berapa banyak di antara kita saat ini yang sedang membutuhkan mujizat terobosan dalam hidup kita? Hari ini kita akan membahas sisi lain dari berkat terobosan yang sering mungkin kita abaikan atau jarang kita dengar. Sebab kita yang mengalami kesembuhan dari sakit punya tanggung jawab untuk menjaga pola hidup hingga pola makan kita. Kita yang berdoa untuk dipulihkan Tuhan secara ekonomi dari lilitan hutang dan segala macamnya. Kita punya tanggung jawab untuk bekerja, berusaha serta mengelola apa yang kita punya. Hingga beberapa di antara kita yang berdoa untuk mendapatkan anak mungkin. Kita punya tanggung jawab untuk mengurus serta membesarkan anak tersebut. Inilah yang disebut dengan stewardship mindset. Nah, dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11 demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merujuk ke dalam Alkitab, stewardship itu berbicara tentang pengurus atau pengelola yang baik. Ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia atau oikonomos yang berarti pengelolaan rumah tangga. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7-11 kita sebenarnya menemukan bahwa ternyata kehidupan kekristenan kita juga berbicara tentang pengelolaan kerajaan Allah. Salah satu aspek yang disoroti adalah kasih antara satu sama lain. Lalu apa yang perlu kita pahami dari stewardship mindset ini dalam konteks kehidupan pribadi kita? Mari kita pahami bersama-sama bahwa pengelolaan tidak hanya berkaitan dengan hal-hal ekonomi saja, tetapi ini termasuk mengelola semua sumber daya yang telah diberikan Allah kepada kita, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 hingga Kejadian 2 ayat 25, Allah sebenarnya memberikan kita mandat budaya. Ini adalah tanggung jawab untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ingat, kata kuncinya adalah mengelola, bukan mengeksploitasi. Nah, itu berarti kita adalah manajernya Allah yang dipanggil untuk berpartisipasi dalam mengelola dengan baik semua sumber daya yang dipercayakan Allah kepada kita. Kalau kita paham stewardship mindset ini, maka kita seharusnya tidak membuang sampah dengan sembarangan, terutama di tempat di mana kita beribadah atau di gereja. Kalau kita paham konsep ini, maka kita seharusnya tidak bermalas-malasan tetapi mengelola waktu kita dengan bijak dan baik. Kalau kita paham konsep ini, maka seharusnya kita sadar bahwa dosa-dosa yang sering kali kita lakukan dengan sengaja sedang merendahkan karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Seorang teolog, R.C. Sproul, menyebutkan bahwa pada hakikatnya pengelolaan adalah tentang menjalankan kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada kita atas ciptaannya. Ini mencerminkan gambar Allah pencipta kita dalam tanggung jawab, pemeliharaan, perlindungan, dan keindahan ciptaannya. Maka daripada itu Bapak Ibu, daripada kita memikirkan hal-hal yang kurang bijak, mari ingatlah bahwa mindset mengelola adalah, atau stewardship mindset, mengingatkan kita untuk tidak hanya suka meminta berkat kepada Tuhan, tetapi juga mengelola berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Pertanyaannya, untuk kita semua renungkan hari ini, sudahkah kita menjadi pengelola yang baik atas berkat yang sudah Tuhan berikan? Atau kita masih merasa kurang dan terus menuntut Tuhan atas apa yang belum kita punya? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kematian-Mu di kayu salib mengingatkan kepada kami bahwa berkat terbesar telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ingatkan kami Tuhan untuk belajar mengelola
setiap berkat yang sudah Engkau berikan dengan penuh tanggung jawab dan pengharapan di dalam. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus kiranya menyertai perjalanan iman kita semua.